Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang besar. Dengan luas perairan mencapai 62% luas wilayahnya, lautan Indonesia mengandung kekayaan sumber alam yang melimpah, berupa ribuan spesies ikan hingga ratusan spesies rumput laut dan juga terumbu karang. Indonesia merupakan bagian dari wilayah segitiga karang dunia dan disebut juga sebagai the Amazon of the Ocean, yang tepat berada di bawah perairan Indonesia. Segitiga karang dunia merupakan rumah bagi lebih dari 500 spesies terumbu karang yang menjadi habitat bagi biota laut. Tidak hanya berperan bagi ekosistem laut, terumbu karang juga memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Manfaat ekosistem terumbu karang bagi manusia itu adalah sumber protein bagi masyarakat kita, baik yang tinggal di pesisir maupun yang di kita semuanya. Kemudian fungsi secara ekologi, terumbu karang itu sebagai habitat atau rumahnya bagi biota-biota yang ada di laut, termasuk ikan yang tadi sumber protein. Jadi habitat itu dia seperti kita, dia butuh berlindung dari musuh, tempat bermain, tempat pemijahan, dan tempat tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Namun pentingnya peran terumbu karang bagi kehidupan makhluk hidup di bumi tidak membuat statusnya selalu aman. Pasalnya, kerusakan terumbu karang kerap terjadi, tak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Faktor alam seperti coral bleaching atau pemutihan karang terjadi karena perubahan suhu yang mencapai 1 hingga 2 derajat Celcius, polusi, dan penangkapan makhluk laut yang berlebihan. Tak hanya faktor alam, kerusakan terumbu karang juga kerap terjadi akibat kegiatan antropogenik, yakni bencana yang dilakukan karena kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pencemaran air dan tumpukan sampah, serta kegiatan di area wisata yang merusak. Di Indonesia pun status terumbu karang tidak terlalu baik, karena hanya memiliki 6,4% terumbu karang dengan status sangat bagus yang tersebar di perairan Indonesia. Menurut data The Status of Indonesia Coral Reefs tahun 2019, Indonesia bagian barat memiliki 30,44% terumbu karang dengan status buruk. Sementara perairan Indonesia bagian tengah memiliki 35,2% terumbu karang dengan status buruk. Dan perairan Indonesia Timur dengan 32,24% terumbu karang yang berstatus buruk. Kasus di Padang ya, 1997 coral bleaching 0%, karang hidupnya 0%. Jadi butuh 19 tahun dia belum pulih. Dari data kita 2014 dia belum full recovery. Jadi menjadi perhatian kita kalau kita merusak karang itu minimal 20 tahun dia belum pulih secara utuh gitu. Jadi untuk memulihkan itu kan memulihkan tutupan karang hidupnya gitu, belum memulihkan ikan apa yang ada di sana, karena tadi rumah ikan kan, rumah krustasea, rumah biota-biota yang lain. Untuk tetap menjaga kualitas terumbu karang,
Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjunkan sejumlah peneliti untuk terus mengawasi status terumbu karang di perairan Indonesia. Kalau seandainya kita berharap monitoring, seharusnya kita transek permanen, kita kasih tanda besi awal dan akhir, kemudian ada titik GPS-nya. Jadi tahun depan kita datang lagi, kita sudah memiliki tanda dan lokasi yang benar. Kemudian sebelumnya memang metode yang sebelum itu kita mencatat langsung di laut, jadi butuh tenaga yang banyak. Jadi metode yang baru ini kita cukup bawa kamera, jadi penelitinya tidak terlampau banyak kamera, tapi analisa dengan software komputer bisa di kantor kita sepulangnya dari laut. Tidak hanya karena alam dan kegiatan manusia, kerusakan terumbu karang juga terjadi karena penyakit. Di Indonesia penyakit karang outbreak ya istilahnya. Outbreak itu populasi karang itu terdampak oleh penyakit karang itu sudah melebihi batas normal gitu. Kalau ketemu suatu penyakit karang di suatu lokasi yang dilakukan di negara lain ya, di negara lain hanya jadi ditutup, lokasi itu ditutup kecuali untuk tujuan penelitian. Ini akan sangat penting sekali tindakan ini, manajemen suatu area ini sangat penting. Karena kalau dilakukan penyelaman orang tujuan wisata, nanti dia nyelam lagi di lokasi lain, itu akan menyebarkan penyakit karang tersebut. Banyaknya faktor yang dapat merusak hingga mengancam kehidupan terumbu karang tentu juga akan berpengaruh bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun di balik kerusakan tersebut selalu ada upaya untuk menjaga kelestarian terumbu karang dengan berbagai cara. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia secara bersamaan menghadapi ancaman kerusakan terumbu karang yang serius. Gabungan faktor lokal seperti penurunan kualitas air, sedimentasi dan aktivitas manusia, serta faktor global seperti perubahan iklim, memicu terjadinya kerusakan terumbu karang. Bahkan tercatat sebanyak 33% kematian terumbu karang di dunia juga disebabkan oleh pemanasan global dan juga penyakit karang. Namun kegiatan restorasi terumbu karang menjadi salah satu solusi untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Di kota Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di pantai Malalayang, terdapat area kegiatan restorasi terumbu karang. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun rencana aksi nasional yang berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2017 silam. Rencana aksi nasional ini bertujuan untuk pengelolaan konservasi karang untuk pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara lestari. Berdasarkan rencana aksi nasional tersebut,
BPSPL Makassar Wilayah Kerja Manado mengadopsi kegiatan tersebut dan membentuk sebuah Coral Stock Center. Coral Stock Center itu merupakan salah satu upaya atau model pengelolaan dengan metode transplantasi dengan melibatkan kelompok masyarakat yang tujuannya itu di samping untuk penyediaan stok bibit karang juga dimanfaatkan untuk kegiatan spot diving atau wisata bahari di lokasi setempat. Alasan ditetapkannya Pantai Malalayang menjadi titik restorasi terumbu karang dikarenakan aksesibilitas yang mudah dan dekat oleh kelompok pengelola yang akan ikut serta mengelola transplantasi di Coral Stock Center. Sebelum melakukan pemusatan transplantasi terumbu karang, berbagai tahapan disiapkan. Dimulai dari survei lokasi dan rencana penempatan meja transplantasi karang. Tahapan selanjutnya adalah menyiapkan rak transplantasi. Setelah siap, rak tersebut diturunkan di lokasi yang sudah ditentukan. Penanaman bibit karang dilakukan saat rak transplantasi sudah terpasang di bawah laut. Penanamannya dengan cara diikat di substrat yang sudah terpasang di rak tersebut. Dan yang terakhir, proses yang tidak kalah penting adalah monitoring hasil transplantasi. Monitoring pasca penanaman itu adalah kunci penting keberhasilan Coral Stock Center di Malalayang. Untuk 1 bulan pertama itu memang disarankan kalau bisa 1 bulan itu 2 kali. Kenapa demikian? Karena titik krusial dalam proses transplantasi itu adalah di bulan-bulan awal. Kenapa? Karena pertama karangnya itu belum menempel bagus di substrat. Terus yang kedua ada alga atau lumut yang kadang-kadang kalau itu tidak dibersihkan, laju pertumbuhan alganya itu jauh lebih cepat dari karangnya sehingga dia bisa menutupi si bibit transplantasi yang kita tanam. Hasil transplantasi terumbu karang yang dilakukan pada tahun 2015 membuahkan hasil. Dari 95 rak transplantasi yang dilakukan 6 tahun silam itu, kini telah lebih dari 1.000 terumbu karang tumbuh di bawah perairan Pantai Malalayang, Kota Manado. Dibentuknya Coral Stock Center ini pun bertujuan untuk menyediakan bibit karang jika ada kegiatan transplantasi berikutnya dan tak lagi mengambil dari alam. Coral Stock Center yang ada di Pantai Malalayang juga terbuka untuk umum. Masyarakat sekitar Kota Manado ataupun pengunjung yang datang dapat ikut serta dalam kegiatan transplantasi karang atau hanya sekedar menikmati wisata terumbu karang. Ini sangat bagus, apalagi kan udah begitu banyak transportasi yang ada, untuk melakukan spot foto sangat baik. Jadi untuk kita juga semua yang datang sini menyelam, bukan juga sebagai penikmat, tapi kita juga patut untuk melestarikan terumbu karang yang ditanam di bawah sini. Selain Pantai Malalayang yang telah sukses dengan transplantasi terumbu karang, Taman Nasional Bunaken masih menjadi salah satu tujuan utama wisatawan untuk menikmati keindahan terumbu karang di Indonesia. Taman Nasional Bunaken memiliki habitat terumbu karang alami yang diisi oleh 390 spesies dan 63 genus. Keanekaragaman karang di Bunaken pun relatif sangat tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya. Begitu juga dengan kondisi tutupan karang yang berstatus cukup baik dan sangat baik. Lalu bagaimana Taman Nasional Bunaken menjaga kelestarian terumbu karang yang mereka miliki? Kita ada 40 titik dive spot. Jadi titik penyelaman dan juga untuk snorkeling itu ada 40 dive spot itu. Dari 40 dive spot itu kita lakukan semacam kajian untuk melihat kuota atau carrying capacity. Kenapa kita lakukan seperti itu? Ya, untuk menjaga kelestarian tadi. Jangan sampai misalnya di titik-titik tertentu terjadi kepadatan pengunjung, akibat kepadatan pengunjung tersebut mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Hal lainnya, petugas kami di lapangan juga tetap melakukan monitoring, pemantauan gitu ya, lewat patroli teman-teman yang ada di lapangan terhadap aktivitas wisata yang ada di lapangan. Tak hanya pemerintah,
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem bawah laut dan terumbu karang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menginisiasi pembentukan kelompok masyarakat penggerak konservasi atau KOMPAK yang membantu dalam konservasi terumbu karang. Keterlibatan masyarakat ini dibekali pendampingan dan pengetahuan tentang teknik transplantasi karang yang baik, pemilihan bibit, monitoring, dan pengukuran karang, hingga pengetahuan terkait teknik saat terjadi coral bleaching, dan juga arus kuat atau ombak yang bisa menyebabkan rak transplantasi di bawah laut terbalik. Karena memang model pengelolaan Coral Stock Center itu sebisa mungkin kita berbasis masyarakat. Jadi dari pihak lembaga pengelola dalam hari ini Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Wilayah Kerja Manado itu melakukan pendampingan, inisiasi pembentukan kelompok. Dari masyarakat pun proses terlibatnya pasca pembentukan itu dengan cara diberikan bantuan. Bantuan itu diharapkan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi di Coral Stock Center. Salah satu kelompok penggerak konservasi di Pantai Malalayang adalah Mudung Family. Mudung Family merupakan kelompok yang berfokus pada kegiatan transplantasi atau konservasi karang dan bersih-bersih sampah di pesisir pantai, sungai, serta laut. Kepedulian terhadap lingkungan. Kemarin dulu kan cuma sering-sering mandi. Nah, setiap mandi kan kita lihat karang begitu indah, bagus di bawah. Tiket kita kalau mau naik itu kita harus ambil sampah dibawa pulang begitu. Nah, itu jadi kebiasaan dari anggota kelompok. Jadi kalau harus turun, kita menikmati keindahan bawah laut. Kalau balik harus bawa sampah. Karena tujuan kita awal kan membersihkan lautan. Nah, salah satu mencari akar masalah yang kita temukan adalah sungai. Jadi bagaimana proses untuk menjaga lautan tetap bersih? Ya salah satunya memotong masalah permasalahan. Tak hanya peduli pada lingkungan laut dan sungai, Mudung Family juga kerap mengedukasi masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah. Mudung Family juga menginisiasi terbentuknya bank sampah di Kota Manado agar masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Tak hanya Mudung Family, komunitas Manado Underwater Association juga turut serta dalam menjaga Laut Manado dan terumbu karang yang ada di pantai Malalayang. Kita sering kali bersosialisasi dengan masyarakat, kita bersama-sama masyarakat, dan disitulah kita saling bicara, saling memberitahu gimana kehidupan dalam laut juga, dan gimana juga masalah sampah rumah itu. Beberapa regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga peraturan menteri menjadi kerangka hukum bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pola bagaimana merehabilitasi mengelola terumbu karang lebih berkelanjutan. Seluruh upaya restorasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat tentunya memberikan dampak kepada ekosistem dan kelestarian terumbu karang di Indonesia. Indonesia itu adalah bagian dari kawasan segitiga karang. Nah, di kawasan inilah yang memiliki keanekaragaman hayati terumbu karang yang sangat tinggi sekali. Nah, ini memang harus dilestarikan karena di samping untuk terumbu karang ini sebagai kawasan untuk yang kita sebut adalah nursery ground atau daerah pemijah, juga termasuk daerah pemijahan. Di dalam konteks perikanan itu mereka mungkin untuk beranak pinak di sana dan besar di sana gitu. Dan kebanyakan juga fase hidupnya juga ada mungkin yang besar, lahir besar di kawasan terumbu karang. Nah, itu perlu untuk dilestarikan.
Dengan melakukan restorasi, maka kualitas terumbu karang akan tetap terjaga kelestariannya, sehingga fungsi terumbu karang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Fungsi-fungsi yang kita juga di Dinas Kelautan mendorong hal tersebut seperti biofarmakologi, bioteknologi untuk itu baik untuk kecantikan, kosmetika dan juga untuk pengobatan. Nah, ini yang kita dorong juga untuk kawasan tersebut. Nah, juga upaya-upaya misalnya dengan menjadikan itu sebagai destinasi wisata, itu juga salah satu hal yang berfungsi dengan baik. Wabah COVID-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia membuat sektor ekonomi, khususnya pariwisata, terpuruk. Namun dengan pelestarian terumbu karang dapat membantu pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat wabah COVID-19 ini. Pemandangan karang yang indah dikelilingi oleh biota laut menjadikan terumbu karang sebagai destinasi wisata spot diving dan snorkeling yang baru. Saya sangat berharap kala di masa pandemi ini salah satu vitamin yang kita perlukan itu adalah vitamin C. Vitamin C itu artinya SEA, atau vitamin untuk melihat laut. Nah, laut itu juga memberikan bisa sebagai self healing gitu. Jadi sebagai penyembuhan untuk dalam COVID-19. Jadi saya berharap kita jaga terumbu karang kita karena terumbu karang ini tidak saja penting bagi biota laut tapi juga penting bagi kita. Karena bisa dari manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan juga manfaat lainnya. Dampak lainnya yang sangat nyata dirasakan dari hasil kegiatan transplantasi adalah sumber bibit yang baru, yang setiap saat bisa diambil dan ditanam lagi di lokasi lain. Namun kegiatan transplantasi jangan hanya berhenti sampai penanaman saja. Bibit terumbu karang yang sudah ditransplantasi harus tetap diawasi agar proses pertumbuhannya dapat berjalan dengan baik. Setelah proses penanaman itu adalah yang paling panjang adalah proses monitoring dan evaluasinya. Olehnya itu dalam model pengelolaan Coral Stock Center ini sebisa mungkin itu kita lakukan pendampingan sampai di tahap monitoring dan evaluasi pasca penanaman itu. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman Ngudung Family dalam hari ini sebagai kelompok masyarakat penggerak konservasi di Malalayang untuk melakukan pengelolaan transplantasi karang di Coral Stock Center Malalayang. Kalau untuk monitoring kita lakukan sekarang kan sudah tertransplantasi. Jadi setiap 2 minggu sekali harus turun. Kalau untuk saat ini kita hanya membersihkan karang dari lumut. Pembersihan itu, kemudian pengecekan karang yang sudah mati langsung diganti.
Nah, saya ingin mengajak tentunya melalui kesempatan ini kita semua untuk yang generasi akan datang untuk jangan membuang sampah di kawasan terumbu karang, dan karena juga kita harus melakukan pelestariannya karena banyak nilai manfaat yang didapat dari pelestarian terumbu karang tersebut. Nah, ini juga seperti manfaat ekonomi, kemudian manfaat lingkungan, dan juga berkontribusi tentunya dalam pencapaian tujuan global. Karena kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga kita harus berkomitmen juga untuk tujuan global seperti SDG 14. Keindahan pesona terumbu karang tak hanya berfungsi sebagai objek wisata belaka. Namun, kumpulan terumbu karang di seluruh perairan Nusantara ini memiliki fungsi ekologis yang luar biasa. Restorasi dan perlindungan terumbu karang menjadi hal yang sangat penting dan merupakan solusi dengan biaya efektif untuk mengurangi risiko terhadap bencana alam di wilayah pesisir dan juga terhadap perubahan iklim.